Rasul SAW bersabda kepada para sahabat, "Ara'aita in kana an-nahra amama babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat ayabqa fihi syai' min al-jarathim." Coba menurut kalian bayangkan apabila di depan rumah salah seorang di antara kalian terdapat sungai yang dia mandi di situ 1 hari 5 kali. Yani gambaran sungai, image sungai diberikan kepada kaum yang hidupnya di padang pasir. Kayak gimana? Wah, sungai kan untuk mereka. Kenapa? Mereka ketemunya pasir doang sama batu. Gitu kan? Digambarkan, coba di depan rumah ente ada sungai bersih, jernih, ajib. Zen, dia mandi di situ sehari 5 kali di depan rumahnya sungai. Bersih banget nggak tuh badannya? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersih lah ya Rasul. Sehari 5 kali dia mandi di situ. Kata para sahabat, Rasul bilang itu sholat. Ya, dia bersihkan pada dirimu dosa-dosamu yang terjadi di dalam 1 hari. Bersihkan dengan sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Ini sholat wajibnya, apalagi tambahin qobliyah, ba'diyah, apalagi tambahin duha, apalagi tambahin tahiyatul masjid, apalagi tambahin tahajud. Ya, habis deh. Iya gak? Habis. Dosa masih banyak lagi tetap terjadi pada kita, nggak habis-habis. Kenapa? Memang pada dasarnya manusia ini lupa. Memang pada dasarnya manusia ini apa? Jahil. Pada dasarnya itu udah sifat dasar, basic instingnya pada manusia itu lupa, pengennya yang dikatakan semua oleh hawa nafsunya. Gitu kan? Makanya tidaklah seorang manusia jadi mulia ketika dia nggak punya dosa. Salah. Kenapa? Nggak mungkin manusia nggak punya dosa. Dia mah nggak ada catatan dosanya, jadi mulia. Nggak mulia justru. Kenapa? Udah bukan orang. Malaikat itu mah ya udah bukan manusia hitungannya. Iya kan? Manusia jadi mulia dibanding manusia yang lain bukan karena tidak berdosa, tapi karena kesadaran untuk selalu mengulang taubat setelah dosa, taubat. Itu semakin sering seseorang sadar untuk kembali bertaubat, semakin mulia dia dari manusia yang lain. Karena nggak mungkin nggak berdosa, dan taubat tuh harus berulang-ulang, awas. Taubat bukan sekali dilakukan terus seseorang kalau udah bertaubat jadi malaikat gitu, nggak pernah dosa, ada sayapnya. Nggak mungkin, salah. Taubat itu harus diulang-ulang. Aznaba abdi dzamba, seorang hambaku berbuat dosa. Allah, hadis qudsi, ajib. Seorang hambaku berbuat dosa. Oke? Kemudian dia sadar, dia menyesal. Dia tahu dia punya Tuhan, dia punya Allah, Rabb, yang yaghfiru dzunub wa yakhudh bidzamb, yang mengampuni dosa dan menghapuskannya. Fastaghfarani, dia minta ampun padaku, aku ampuni, kata Allah Subhanahu. Thumma a'ada fa'adznab. Nggak lama dia lengah, turun lagi imannya, kan iman naik turun kan fluktuatif. Turun lagi imannya, dia buat lagi dosa. Dia menyesal lagi, dia minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ampuni lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma a'ada fa'adznab. Dia ulangi lagi, dia bikin dosa lagi. Dia menyesal, dia minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ampuni lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma a'ada fa'adznab. 4 kali. Dia ulang lagi bikin dosa. Akhirnya Allah berkata kepada nih hamba, "Falyaf'al 'abdi ma syaa' faqad ghafartulah." Buat hambaku yang itu, lakukanlah apapun yang dia mau. Sungguh telah aku ampuni baginya dosa-dosanya. Begitu. Tuh lihat. Ajib wallah. Ya. Abdi, Allah hadis qudsi kan, abdi, wahai hambaku, lau balaghat dhunubuka anana as-sama, andai saja dosamu memenuhi antara bumi dan langit, kemudian kau menghampiriku, meminta ampun padaku, aku berikan engkau ampunan sepenuh langit dan bumi. Abdi, apabila dosamu memenuhi muka bumi, maknanya setiap jengkal, jengkal sini Malaysia, jengkal ya. Setiap jengkal muka bumi kau berbuat dosa di situ. Mungkin nggak ada manusia begitu? Nggak mungkin. Fir'aun nggak segitunya.
Katakan ada manusia berbuat dosa di setiap jengkal muka bumi. Dosanya memenuhi muka bumi. Tuh. Thumma ataitani, kemudian kau menghampiriku. Kau kembali padaku. Walam tusyrik biyya syai'an. Dan kau tak mempersekutukanku dengan satu hal pun. La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh, aku akan hampiri engkau dengan ampunan sepenuh muka bumi. Allah tak akan pernah bosan mengampuni dosa-dosa para hambanya sampai hamba tersebut bosan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, baca hadis-hadis roja, jangan rojaknya doang, baca yang khauf juga, nanti jadi murji'ah. Ya, baca hadis-hadis dan ayat-ayat yang serem-serem juga, jangan yang ajib-ajib doang. Nanti akhirnya jadi yastahmil, jadi meremehkan syariah. Awas. Supaya seimbang antara sayap roja dan khauf pada hati kita. Roja nih berharap selalu pada rahmat Allah, ampunan Allah dan lain-lain. Nah ini baca targhib, ayat-ayat surga, ayat-ayat ampunan, hadis-hadis taubat tadi yang Anda bacakan. Ini targhib namanya. Oke? Untuk menghidupkan sayap roja, pengharapan kita supaya nggak pernah putus harapan kepada Allah. Itu tujuannya. Ya? Tapi jangan itu doang. Barengi yang khauf, yang nakut-nakutin. Yang tarhib, baca ayat-ayat neraka, ancaman-ancaman Allah bagi para pelaku dosa yang meninggalkan sholat dan ini harus supaya apa? Tidak meremehkan syariah harus baca ayat-ayat neraka. Kullama nadijat juludun baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap matang satu kulit di neraka hangus, ya. Kami ganti dengan kulit yang baru, fisik yang baru. Tujuannya apa? Supaya mereka merasakan azabnya. Kalau udah angus kan berarti saraf-saraf udah mati. Dibakar juga udah nggak berasa. Nggak asik dong, nggak seru lagi kan? Nggak fun lagi kan? Kita kasih fisik yang baru supaya mereka merasakan azab. Allah.